Saya akan memulai session hari ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda tulis kemarin. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak satu-satu akan saya jawab, tapi beberapa pertanyaan digabung jadi satu kategori. Dan seperti demikian, karena waktunya yang singkat, saya harus bisa menjawab semua pertanyaan berdasar kategori. Sehingga kalau pertanyaan Anda tidak terjawab secara langsung, maka berarti pertanyaan Anda sudah dimasukkan dalam kategori tertentu ya. Oke. Saya baru saja, yang pertama ada 11 pertanyaan yang hari ini, 11 kategori pertanyaan yang telah dirangkum. Yang pertama, saya baru saja jadi apa? Jadi orang, jadi monyet. Dan saya baru tahu adanya peneguhan. Sebenarnya bagaimana langkah peneguhan itu? Ya. Bagaimana langkah peneguhan itu yang disebut kemarin menghormati, ya kan, menghormati pemimpinmu, menghormati orang tuamu, pemimpin rohanimu, orang tuamu. Saudara-saudara, pertama-tama penting sekali untuk Anda untuk Anda memperhatikan kata melibatkan. Coba katakan melibatkan. Secara seimbang, Anda sebelum mulai memilih pacar masih di levelnya 7 checklist. Libatkanlah ortumu dan pemimpinmu di waktu kurang lebih bersamaan, mesti salah satu yang duluan. Kalau salah satu yang duluan, saya lebih cenderung untuk minta Anda libatkan ortu dulu. Orang tua dulu. Mungkin hari ini ngomong sama orang tuanya, Ma, Pa, tolong bantu saya, bantu Meme lihat ya, si Koko itu, ya kan, dan namanya ini, orangnya begini, supaya Anda melibatkan ortumu. Mungkin hari ini Anda ngomong sama ortu, mungkin minggu depannya ngomong sama pemimpinnya. Tapi harus waktunya kurang lebih bersamaan. Ya, dalam waktu hari atau minggu. Supaya Anda secara seimbang menghormati orang tua, karena itu menentukan kebahagiaan rumah tanggamu nanti, dan menghormati pemimpin rohani, karena itu nanti akan mempengaruhi kerohanian rumah tanggamu, karena itu kurang lebih bersamaan dan mustahil untuk sama-sama sekalian. Toh Anda harus memberitahu salah satu dulu, ya. Beritahu dulu ortu, mungkin besoknya satu hari sudah itu Anda ngomong sama pemimpin. Bukan ketika sesudah jadian, itu nodong namanya. Sebelumnya, libatkan mereka waktu Anda masih di level 7 checklist, masih melihat seseorang dan menilai orang itu, dan menilai diri Anda juga. Ya. Nah, bagaimana caranya sekarang melibatkan pemimpin rohani? Bagaimana? Kalau Anda sudah terlibat di dalam sebuah penggembalaan, bukan cuma sebagai jemaat datang mingguan, maka Anda sebenarnya berada di posisi advantage. Keuntungan ada di pihakmu. Karena kalau Anda cuma jemaat yang datang biasa tapi tidak mau dimuridkan, bagaimana Anda bisa punya guru? Kalau Anda cuma salah satu dari masa yang ada. Karena itu penting, kenapa saya selalu mendorong Anda terlibat di dalam sel group, terutama kaum muda juga, supaya Anda tidak bergantung dengan karunia ketika bicara tentang peneguhan. Ya, orang senang sekali diteguhkan dengan nabi. Ingat saudara, peneguhan datang dari bapak rohani atau ibu rohani, bukan dari nabi maupun polisi. Pemimpin rohani nggak boleh jadi nabi, nggak boleh jadi polisi. Suatu hari ada seseorang datang jauh-jauh dari Amerika, datang ke Surabaya untuk cari pacarnya. Lalu datang dan ketemu sama saya, karena nama saya ternyata juga dikenal di kalangan mereka yang ada di Amerika, sebagian mereka yang ada di Amerika. Lalu mereka mengira saya ini peka, yang mana saya nggak menyangkal, memang saya melatih kepekaan saya dalam Roh Kudus. Tapi saya bukan nabi dan mak comblang. Saya tidak bisa tahu semua jodoh Anda. Tuhan, apakah Tuhan tidak bicara sama Ko Philip? Kalau Tuhan bicara sama saya tentang semua Anda, cilaka saya, Tuhan nggak bicara hal yang lain. Dia datang ke saya dan berkata, Ko Philip, apa kata Tuhan tentang pacarku ini? Saya berkata, I don't know Kasino Indro. Ya saya nggak tahu, because I'm not your pastor. I'm not your pastor. Ask your pastor, he knows you. Tanya pastormu, gembalamu. Dia mengenalmu, but I have no pastor. Dia bilang, aku pindah-pindah gereja. Then start seeking your pastor. Mulai cari pastormu. Saudara-saudara,
Penting sekali untuk Anda itu sebelum peneguhan Anda sudah dikenal dan mengenal. Karena itu kalau Anda sudah terlibat dalam sel, katakan Anda sudah jadi sponsi, maka Anda bisa tanya sponsor dan fasmu. Ya, kalau Anda adalah fas, maka Anda bisa tanya penilikmu nanti. Anda tidak ada, apalagi gereja sudah jadi sebesar ini, Anda datang ke saya pun nggak ada gunanya. Ko Philip, saya bahkan nggak tahu namamu. Tuhan ngomong apa sama Ko Philip? Nggak tahu, sebelum Tuhan ngomong sesuatu, bolehkah saya tahu namamu? Kalau Tuhan, saya nggak maha tahu. Saya minta kalian mengerti bahwa Tuhan akan memakai pemimpin naturalmu di dalam pemimpinmu yang ada di dalam penggembalaan ini. Kalau kau belum terlibat penggembalaan, start mulai hari ini. Mulai hari ini. Peneguhan harus timbul bukan dari karunia, tapi dari pengenalan. Bisa ngerti maksud saya? Jadi belajar untuk mengenal. Ya, belajar untuk mengenal. Nah, kalau Anda sudah terlibat dalam sel, maka pemimpin di atasmu yang mengenalmu, mengenal kebiasaanmu, kelemahanmu, dia bisa bantu Anda menilai dirimu maupun menilai orang tersebut. Bisa mengerti ya saudara? Bisa? Kalau seumpamanya, katakan kalau Anda seorang sponsor, lalu Anda suka kepada fasilitator Anda, atau sponsor atau fas suka sama peniliknya. Gimana caranya? Maka kau harus pisahkan antara Tuhan dengan perasaanmu sendiri. Janganlah campur baurkan. Kalau sampai fasku tidak mau ambil aku tidak mau lagi ikut sel dan mawar Syaron. Berarti Anda sudah mencemarkan kasih dengan cinta. Anda mencampur adukkan perasaanmu sendiri dengan komitmenmu kepada Tuhan dan kepada gereja Tuhan. Buat suatu guide, buat sebuah perbatasan yang jelas bahwa akhirnya kamu jadi dengan fasmu, dengan ketua selmu atau tidak jadi, tidak akan mempengaruhi komitmenmu kepada gereja ini dan kepada Tuhan. Bisa ngerti maksud saya? Ya. Dan kalau seumpamanya sebaliknya, fasilitatornya atau ketua selnya atau penilik sel-sel, ya, bagi yang direkam mungkin terminologi ini, bagi orang yang melihat lewat TV, terminologi ini masih asing. Fasilitator itu artinya ketua sel, sponsor itu pemimpin-pemimpin yang di bawah ketua sel itu, calon-calon pemimpin. Penilik itu di atasnya lagi, katakan kalau ada hierarki dalam pengembalaan pemuritan. Lalu peniliknya, sekarang yang atas jatuh cinta dengan dombanya. Bagaimana? Ada orang berkata, gembalakan dombamu, jangan masak dombamu. Apakah berarti orang-orang yang di dalam pengembalaan yang pemimpin-pemimpin akan berat jodoh? Seharusnya tidak demikian. Ya, Anda punya hak, siapa tahu jodoh itu tidak bisa ditentukan, direncanakan, kadang-kadang kita jatuh cinta dengan siapa. Kalau Anda jatuh cinta dengan orang yang berada di bawah kepemimpinan Anda, pastikan Anda bijaksana dan tidak menyalahgunakan otoritasmu. Pisahkan di mana otoritas pelayanan, di mana kepentingan pribadi. Kepentingan pribadimu penting, tapi tidak boleh dicampur baurkan dengan otoritas pelayanan. Kalau saya seorang gembala, saya jatuh cinta dengan seseorang, ya kan, dengan seseorang di bawah saya. Lalu ternyata orang itu sudah punya pacar, katakan, saya tidak bisa, kan suara saya didengar sebagai gembala. Suara saya didengar sebagai gembala, artinya saya ngomong apa itu jadi. Saya ngomong apa itu didengar oleh orang-orang. Nah, saya nggak bisa pakai suara saya dan berkata, Tuhan berkata, kamu jodohku. Dia bingung. Saya sebagai calon pasangannya atau saya bicara sebagai kapasitas saya sebagai gembalanya. Ya kan? Kalau itu menyangkut dirimu, kau yang jatuh cinta, maka serahkanlah hakmu itu kepada pemimpin di atasmu. Biarkan yang nangani itu penilikmu kalau engkau seorang ketua sel. Supaya jangan kau salah gunakan, engkau dibantu dilihat pertanggungjawabanmu. Ya. Sehingga engkau nanti biar pemimpinmu yang membantu melihatkan. Biar hubungan kalian tumbuh dengan normal. Ternyata kalau dia sama-sama jatuh cintanya sama Anda, ya tinggal nanti dibimbing oleh selain orang tua, pemimpin rohanimu yang di atasmu membimbing. Dalam hal ini kau tidak punya wewenang. Sama dengan orang yang karunianya bernubuat dan marifat. Ketika dia jatuh cinta, serahkan nubuatan di mulut orang lain. Jangan di mulutmu sendiri, kalau itu menyangkut kepentingan pribadimu.
Bisa ngerti maksud saya? Saya adalah orang yang bergerak di dalam karunia-karunia kenabian. Tapi ketika saya jatuh cinta dengan istri saya, tidak pernah sepatah kali pun saya ngomong dari Tuhan atau Tuhan berkata sama saya, kamu jodohku. Tidak pernah. Kalau itu menyangkut saya, maka karunia saya langsung terkunci semua. Karunia itu harus orang lain yang menubuatkan saya. Maka biarkan gembala saya, waktu itu gembala saya di Vancouver, Om Sony yang bantu saya untuk membimbing saya melihat bagaimana perjalanan pacaran saya. Saya libatkan sejak sebelum pacaran. Bisa mengerti saudara-saudara, maksud saya, jangan salah gunakan kuasamu. Apalagi kalau orangnya sudah pacaran dengan orang lain, sudah tunangan, lalu tiba-tiba berkata, tadi malam Tuhan memberikan saya penglihatan visitasi ilahi. Dan Tuhan berkata, kamu beritahu sama dia, suruh putus sama pacarnya, sebab dia ini adalah ibu gem selanjutnya. Kamu sebagai gembala, dialah bugemnya. Nggak bisa gitu. Nggak bisa begitu. Do nothing. Jangan lakukan apa-apa dengan otoritasmu. Jangan lakukan apa-apa dengan otoritasmu. Ya, kalaupun ada otoritas, serahkan kepada pemimpinmu dalam hal itu. Biar Anda bergaul dengan baik supaya dia bisa pasangan Anda, orang yang di bawah Anda itu biar bisa jatuh cinta dengan Anda karena Anda, bukan karena Anda pemimpin. Kalau ternyata enggak cocok nanti dengan bawahnya enggak cocok, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, ya kan? Ya sudah, berarti memang enggak cocok. Pemimpin enggak harus berat jodoh. Pemimpin harus sungguh cepat dapat jodoh semuanya. Harus. Saya berdoa, semakin memimpin harus semakin. Dan jangan kaku kalau pemimpinnya, tapi gimana? Aku ini peniliknya. Aku nanti dilihat orang gimana? Jangan peduli, saya kasih satu tuntunan yang baik. Ketika Anda jatuh cinta, beritahu sama pemimpinmu di atasmu. Ya, ingat dia bukan nabi, dia bukan polisi. Dan pemimpin, kau yang memimpin orang, jangan jadi nabi, jangan jadi polisi. Jadi ayah dan sahabat. Ketika jatuh cinta, orang tersebut, ya saudara, saya hari ini menangani orang-orang yang jatuh cinta, bukan sponsor, bukan penilik. Yang saya tangani gembala-gembala distrik yang jatuh cinta. Pastors yang saya tangani, yang jatuh cinta. Saya beritahu sama mereka satu nasihat. Kalau kamu jatuh cinta, kalau kamu libatkan saya tuntun, kamu tidak perlu tanggung jawabmu bukan kepada domba, tetapi kepada gembala di atasmu. Jadi apa kata domba, jangan pedulikan. Apa kataku sebagai gembalamu, saya akan melihat perkembangan hidupmu, baik atau buruk. Kalau enggak gitu selalu takut, pemimpin jatuh cinta itu selalu takut. Nanti dibilang sama jemaatnya. Nanti dibilang begini, dibilang gitu. Makanya belajar untuk bangun hubungan dengan gembalanya. Kalau kau bangun hubungan dengan gembala di atasmu, engkau di cover sama dia. Engkau keluar dari tekanan yang ada di bawahmu, tapi engkau tetap jadi teladan buat orang di bawahmu. Karena kau bertanggung jawab hidupmu terhadap pemimpin di atasmu. Amin. Saya sarankan peneguhan terjadi dari pengenalan. Berarti saudara-saudara, saya ini menegakkan firman Tuhan yang berkata domba itu mengenal suara gembalanya, bukan suara nabinya. Ya, saya dianggap orang yang sangat peka sekalipun kalau orang itu datang ke saya tidak kenal dia bukan orang di gereja kita, atau juga di gereja kita, tapi saya nggak kenal dia. Ko Philip, saya berkali-kali dapat SMS Ko Philip, saya jatuh cinta. Coba Ko Philip terka. Pada siapa? Saya pernah dapat SMS gitu. Kalau Ko Philip tahu namanya, langsung saya tahu ini dari Tuhan. Kamu anggap saya apa? Itu jemaat kita. Saya mengasihi orang itu, saya enggak tahu namanya, tapi dia bahkan suruh saya terka namanya siapa. Saudara, saya tidak bisa. Anda bisa datang ke saya, loh, Ko Philip itu gembalanya profesional muda, katakan. Saya datang ke dia, iya, tapi saya tidak kenal kamu. Yang kenal kamu mungkin justru fasilitatormu, atau penilikmu yang kenal kamu, atau gembala wilayahmu, atau gembala distrikmu yang lebih kenal kamu. Jadi biarkan peneguhan timbul dari pengenalan. Mengerti ya saudara? Mengerti? Pertanyaan yang kedua, jika terlanjur tidak menjaga kekudusan selama pacaran, dapatkah saya diberkati dalam pernikahan? Ya, pertanyaan ini menunjukkan pada saya bahwa orang tersebut ingin sekali, dia menyesali apa yang dia lakukan di masa lalunya. Dan dia kalau tidak menyesali, dia tidak akan tulis pertanyaan ini. Dia ingin sekali jadi benar. Ya kan? Saudara,
Biarkan saya menghibur hatimu dengan mengatakan orang yang kepingin sekali jadi benar, Tuhan buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia akan buka jalan. Berarti kalau engkau sekarang ingin sekali jadi benar, percayalah seluruh sorga mendukungmu. Seluruh sorga mendukungmu. Saya mau Anda percaya adanya pengampunan. Tuhan itu memberi pengampunan. Nanti session berikutnya saya jelaskan. Jadi saya tidak terlalu menjawab pertanyaan ini secara eksplisit. Ada pengampunan dan dapatkah saya diberkati dalam pernikahan? Harus diberkati dalam pernikahan nanti di gereja. Kalau enggak mau diberkati di mana? Di kuil. Ya, percayalah pada Tuhan, lupakan yang lalu, percayalah kepada Tuhan, dan mulai sekarang sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Kami sudah jatuh dan ingin bangkit lagi. Bagaimana caranya? Saudara-saudara, ada sebuah persepsi yang salah tentang pemimpin rohani. Mungkin juga tidak sepenuhnya salah Anda, karena beberapa pemimpin menyalahgunakan otoritasnya. Beberapa pemimpin salah mewakili Tuhan dengan cara yang salah. Saya harap hari ini yang berubah bukan cuma yang dipimpin, pemimpin juga berubah. Bagaimana kalau seseorang sudah jatuh, bisa bangkit, bagaimana kami sudah jatuh, kami ingin bangkit lagi, gimana caranya? Dari antara pemimpin-pemimpin mungkin salah satu yang paling ditakuti kalau orang jatuh ke dalam dosa untuk datang kepada pemimpin, salah satunya adalah saya di Mawar Sharon. Karena orang punya pandangan, waduh, kalau ada orang buat salah sesuatu di hidupnya, ketemu sama saya kadang-kadang, entah karena kerasa-kerasaan dia, ya kan? Ada orang juga yang ketemu saya sampai di kantor dia gemeter. Mungkin dia anggap tidak layak kalau ketemu saya. Saudara-saudara, yang saya sebut dengan sahabat, itu begini, kalau kamu telah jatuh, tetaplah, kalau kamu sudah ada dalam penggembalaan, datanglah kembali ke pemimpinmu, akuilah. Beda dengan pengakuan dosa seperti yang dilakukan oleh aliran tertentu. Ini bukan untuk mendapat pengampunan dosa, tapi untuk mendapat bimbingan kebenaran. Pengakuan dosa tidak perlu orang lain, Yesus satu-satunya pengantara. Datang, ketika satu pasang orang datang pada saya, dan dia telah melakukan dosa yang nyerempet tapi tidak sampai bersetubuh, dan kedua-duanya adalah orang dalam pelayanan dan punya posisi pelayanan, mereka sudah beranggapan waktu belum datang ke saya, mereka sudah keringatan. Mereka berkata, kita sekarang sudah sumpek tapi tidak ada jalan lain, kita perlu bantuan, ayo datang ke Ko Philip. Karena saya yang ada di atasnya ketika itu. Dia berkata, tapi saya yakin mereka datang itu sudah dengan keyakinan 100% bahwa saya akan putus mereka. Karena anggapannya selalu kolot begitu. Jatuh, hukum. Banyak orang itu pandangannya begitu. Mereka nggak mengerti bahwa orientasi kita sebagai pemimpin bukan menghukum, tapi merestorasi dan membimbing supaya mereka semakin kudus. Kalau putus itu bisa membuat mereka restored, terpulihkan, dan membuat mereka bisa semakin kudus. Jangan ragu, tidak perlu ragu, saya akan suruh putus. Tapi kalau putus itu tidak bisa membuat itu restore, terpulihkan. Buat apa? Kalau hanya sekedar buat hukuman. Datang ke pemimpinmu itu suatu hukuman yang sudah dirasakan, malu kan? Kok aku di pengkhotbah, tapi kita sudah melakukan begini. Lalu mereka langsung diam, lihatin saya. Sudah saling melihat, bye-bye. See you in heaven. Saya beritahu sama mereka, that's so wrong, itu salah. Saya belajar untuk seperti ayah jelaskan konsekuensi moral yang atau konsekuensi spiritual, konsekuensi hati mereka akan malu, mereka akan tidak berani, mereka akan rasa bersalah. Saya jelaskan semuanya dan mereka kaget mau lompat dari kursinya ketika saya bilang, saya tidak bolehkan kalian putus. Kaget. Mereka tidak mengharapkannya. Hi, see you on earth again. Saya bilang sama dia, sebab kalau kamu putus, kamu kira itu bisa mencuci dosamu. Salah, bertobat, bukan putus atau tidak putus. Bertobat dari dosamu. Tapi karena kamu sudah membuka sebuah pintu di dalam hubunganmu, perlu sekarang penjaga pintu. Izinkan saya membantumu menjaga pintu itu. Libatkan saya di dalamnya. Libatkan. Lalu saya beritahu sama dia, kalian berdua, bisa saya minta untuk kalian berdua begini, saya beritahu kamu harus lebih, kamu harus jaga. Lalu karena mereka berdua adalah full timer,
Saya minta yang satu pindah ke tempat karena mereka tinggalnya sendirian, berdekatan. Saya minta mereka untuk pergi ke tempat yang lebih jauh. Ya, dan mereka tinggal dengan seseorang. Saya buat arrangement, peraturan-peraturan yang mereka dan membimbing mereka. Dan hari ini mereka menikah dan mereka bahagia dan pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, libatkan. Kalau kamu sudah jatuh mau bangkit, libatkan pemimpinmu. Dan memang ada pemimpin favorit di gereja. Orang yang dianggap diurapi. Jangan lihat karisma kalau pemimpin, lihat kepercayaan Allah dalam hidupnya. Kamu dipercayakan oleh Allah dalam kepemimpinannya. Jangan semuanya mau datangnya ke saya. Enggak tentu saya jawaban yang baik loh. Anda bisa datang, kau doakan. Saya bisa bilang iya, saya enggak doakan Anda. Lah kalau 5.000 orang suruh saya doakan. Saya enggak tentu jadi jawaban yang terbaik untukmu. Tapi pemimpin yang paling dekat kepadamu, itu yang Tuhan tunjuk untuk membimbingmu. Percayai dia sekalipun dia tidak pernah khotbah di festival kuasa Allah. Dia tidak pernah menunjukkan bisa menyembuhkan orang lumpuh. Paling pol dia mendoakan orang lumpuh itu mendengar. Saya minta kau percayai. Keluar dari relationship. Bisa mengerti maksud saya saudara? Kalau kamu ingin bangkit lagi, gimana caranya? Ya berhenti berbuat dosa dan lakukan arrangement, pengaturan-pengaturan dalam hidupmu yang berbeda. Ada satu pasang lagi datang ke saya dan mereka sudah bersetubuh. Padahal mau kawin nanti di dalam waktu setengah tahun ke depan. Saya beritahu sama mereka, dengan kamu putus, itu apa gunanya? Atau kamu akan bersetubuh dengan orang lain juga. Berhenti sekarang. Saya minta pasangan itu, lakinya selalu lapor sama saya setiap minggu. Dan dia selama setengah tahun dia akan melayani Tuhan, tidak akan dating seperti itu karena dia sudah buka semua pintu. Karena itu saya minta tenanglah setengah tahun, jangan bertemu kecuali ngatur perkawinan, kecuali sama orang tua. Kalau gitu jangan ketemu dah. Mau enggak tak atur? Dia bilang, mau kok. Sudah selesai, saya minta mereka pindah juga. Saya minta mereka pindah agak jauh tempatnya dari tempat mereka berada karena mereka tinggal sendiri. Selalu ketemu setiap hari. Pagi ketemu, sore ketemu, malam bersama. Apanya enggak jatuh? Saya bilang kamu jangan ketemu dah. Dan saya setiap Senin, setiap hari apa, selalu SMS masuk ke saya, lapor, saya suruh lapor. Saya lagi mau pergi sama dia karena ada urusan ini. Laporan selesai. Apa bagi saya, kiranya saya kepingin hal itu nambah-nambahi SMS saya. Sehari saya bisa terima 30-50 SMS iseng. Ngapusi aja perlu berapa menit waktu doa saya diambil. Tambahan SMS satu orang ini lapor. Saya kedapatan bayi baru lagi. Tidak ada perlunya, tapi saya harus bela nih kalau dia adalah seorang pelayan Tuhan. Saya cuma jawabnya paling oke. Kenapa dia lapor? Emangnya saya bisa jaga? Saudara, pemimpin tidak bisa jaga Anda 24 jam. Harus kesadaran Anda yang menjaga sendiri, hubungan Anda dengan Tuhan. Cuman dengan adanya dirasakannya hadirat pemimpin itu, di dalam hubunganmu akan membuatmu lebih tertutup lagi celah untuk iblis mencobaimu. Karena setiap kali dia lapor, setiap kali dia tidak lapor, dia takut. Saya mikir yang enggak buat mereka. Dia lapor sama saya, dan selama pergi, Bu, macam-macam loh ya, Ko Philip tahu kita ini pergi. Bisa ngerti maksud saya? Tidak bisa jaga 100%, tapi libatkan pemimpinmu, libatkan orang tuamu dalam kalau kau mau bangkit juga, ya. Nomor 3, jodoh itu sebenarnya ditentukan oleh Tuhan atau kita yang memilih dengan tanggung jawab dan Tuhan meng-ACC. Maksudnya gini loh, apakah di buku apakah cuman ada satu nama di sorga sebelum kamu lahir ditulis di buku harian Tuhan, Johnny akan jadi hanya dengan Silvi. Cuman Silvi Suryani. Sudah, satu saja sudah. Kalau sampai Silvi Suryani yang salah mendengar suara Tuhan, bujanglah si Johnny seumur hidup. Atau Tuhan memberikan pagar aman, di mana anak-anaknya bisa bermain bersama, dan mereka saling menemukan. Yang mana? Yang mana?
Saya tidak beri jawabannya, kalau saya lebih cenderung yang kedua, saya pribadi. Karena pikiran yang pertama tadi, itu lebih sempit pikirannya dan lebih abstrak dan membuat hidupmu semakin sulit. Kalau kau ketemu dengan seorang, mungkinkah ini bukan yang paling sempurna dari Tuhan? Tapi ketika dia digandeng orang, ternyata dia yang sempurna. Makanya orang yang berpikir dengan cara pertama tadi lebih abstrak. Saya lebih cenderung yang kedua, di mana Tuhan memberikan batasan, kita memilih dengan tanggung jawab. Tapi akhirnya kita tahu, Tuhanlah yang tuntun kita ternyata. Ya, hari ini saya menikah dengan istri saya. Kalau ada orang pernah tanya sama saya, kamu yakin enggak dia itu, sudah kawin ini ya, ternyata dia itu sungguh-sungguh jodohmu made in heaven. Ya, made in heaven, orang Bali banyak di heaven, di surga. Itu sungguh-sungguh di surga. Kalau teologi yang pertama, doktrin yang pertama tadi berkata, cuman satu, apakah Philip Mantova itu memang dijodohkan di surga dengan Irene Safira? Betulkah? Saya akan jawab, enggak tahu, saya belum pernah ke surga untuk lihat buku itu. Kalau yang pertama tadi ditanya gitu, saya enggak bisa jawab. Apakah Irene Safira ini adalah pilihan Tuhan yang paling sempurna untuk saya, atau sebaliknya Philip Mantova ini pilihan sempurna untuk Irene Safira? Kita enggak tahu. Tapi andai kata hari ini ternyata Irene Safira itu adalah pilihan bukan yang paling sempurna untuk saya, ternyata Philip Mantova itu dijodohkan dulu dengan Sylvie Suryani. Kalau memang ada Sylvie Suryani di sini, I'm sorry. Ya, kalau memang saya dijodohkan dengan Sylvie Suryani, bukan Irene Safira yang menjadi satu-satunya, saya tahu jelas hari ini saya tidak salah pilih Irene Safira. Saya tahu jelas. Dan andai kata ternyata saya tahu bahwa nanti di surga, bahwa Irene Safira bukan pilihan yang tersempurna dari Tuhan, kalau saya suruh hidup lagi, saya tetap mau kawin sama Irene Safira. Oh, how sweet. Kenapa? I don't know, best or not best, but I love my choice. I love my choice. And I know I made the right choice. Saya buat pilihan yang tepat. Kalau ada yang second best, sudah saya kawin datang, anytime saya akan pilih Irene Safira lagi. Kalau dia adalah third best, yang terbaik ketiga, saya tetap pilih yang terbaik ketiga. Sebab pertanyaan ini sudah nggak relevan buat saya. Seharusnya pertanyaan seperti itu nggak relevan buat Anda. Seharusnya Anda sungguh-sungguh tekun mengenal Tuhan dan belajar menilai orang dengan tepat, buat keputusan. Kalau Anda pakai cara yang tadi yang pertama, Anda akan selalu jadi orang yang takut ambil keputusan. Ketemu dengan satu orang, mungkin selalu ada kata, mungkin ada yang lebih baik. Nggak pernah selesai-selesai. Bisa mengerti saudara-saudara? Bisa mengerti ya? Jadi saya lebih cenderung yang kedua. Yang keempat, checklist kurang terpenuhi dalam 1-2 area. Gimana? Dalam 1-2 area kurang terpenuhi. Semuanya 70%, kecuali 1 dan 2 checklist itu. 2 checklist itu skornya dia 30%. Gimana? Beri waktu. Kasih waktu. Ya. Dorong dia untuk maju dalam 2 area lemah itu. Contohnya kalau orang itu ternyata semua di dalam checklist itu dia bagus kecuali yang dewasa dan tanggung jawab. Kenapa? Sudah umur 35 belum kerja. Ya, dewasa tanggung jawab berhubungan juga dengan tanggung jawabnya dia. Bukan cuma pandangan hidup, tapi juga tanggung jawabnya dia. Dia belum kerja, gimana? Ya apa kalau dia belum kerja? Kasih kesempatan waktu dan dorong dia. Tunggu sampai dia sungguh-sungguh cari kerjaan. Kalau dia serius dengan kamu, dia pasti mau kerja. Ya, ya. Contohnya kalau dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, gimana? Kalau checklist yang pertama gimana? Checklist yang pertama gimana? Saya lihat komitmennya lemah sama Tuhan. Dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Gimana? Kasih waktu. Terutama checklist yang pertama. Kasih waktu. Dan terutama checklist yang pertama agak sensitif. Kalau Anda tidak hati-hati, Anda menunjukkan, memberikan pesan tersembunyi kepada dia, dan dia nangkap pesan itu. Kalau kamu tidak jadi orang Kristen sungguh-sungguh, aku tidak mau kawin sama kamu. Orang laki bisa dengan mudah pura-pura. Tiba-tiba dia mau dibaptis. Semua berbahasa lidah, dia di samping. Kama,
Sama-sama. Mencoba belajar langsung. Hanya demi mendapatkanmu. Wah, kalau gitu Anda sudah sulit lihat motivasinya. Karena itu Anda harus pandai menyembunyikan itu. Kasih dia waktu, tapi semi didorong sedikit. Tanpa memberikan pesan bahwa kalau tanpa ini kamu tidak bisa jadi sama aku. Kalau gitu dia bisa motivasi salah. Coba kasih waktu. Dan terutama di checklist yang pertama, beri deadline. Beri batas waktu. Seandainya Anda sudah coba untuk dorong dia dengan pandai dorong dia tanpa ketahuan, Anda beri waktu dan dia tidak kunjung-kunjung berubah dalam masalah deadline yang pertama, checklist yang pertama, maka kasih batas waktu. Sesudah batas waktu itu yang ditentukan, dia tetap tidak bisa sungguh-sungguh dalam Tuhan, sudah, jangan kompromi setelah itu. Langsung kasih jawaban, no. Ya, no. Tidak. Bisa? Mengerti maksud saya? Ayat nomor 5. Bolehkah saya berpacaran dengan wanita yang lebih tua? Andai kata saya pacaran dengan nenek gitu. Ya. Saudara, tidak ada ayat firman Tuhan. Tidak ada salahnya. Tapi Adam diciptakan sebelum Hawa. Ia itu penciptaan, bukan pacaran. Tapi masalahnya dua. Masalah praktis dan masalah saya sebut sebagai dua masalah. Satu masalah praktis, satu masalah kritis gitu aja. Ya. Masalah praktis apa? Orang tua tidak tentu, karena itu meskipun tidak ada salahnya, itu bukan normalnya. Karena itu nanti pertanyaannya praktis, apakah orang tuamu akan setuju? Apakah orang tuamu? Orang tua yang perempuan mungkin, kalau perempuannya sudah umurnya lama, umurnya banyak, mungkin lebih setuju. Tapi biasanya orang tua yang laki, biasanya nggak setuju. Kamu yang muda banyak kok, kenapa cari yang lebih tua? Kalau masalahnya praktis, kalau Anda ternyata orang tuanya oke, semua secara praktis oke, Anda mendapatkan lampu hijau. Lampu hijau. Oke, tapi biasanya kecentok di masalah praktis. Tapi itu masalah orang lain, masalah praktis itu masalah orang lain di sekelilingmu. Kalau Anda ternyata sudah bisa pun melalui ternyata tidak ada masalah dengan keluarga, maka selanjutnya masalah kritis, masalah pribadi maksudnya, praktis dan masalah pribadi. Ya, masalah pribadi apa? Gini, perempuan itu menua lebih cepat dari laki. Kalau Anda jaraknya sama dia itu, yang perempuan lebih tua 7 tahun, 5 tahun, oke, tapi Anda harus siap dulu komitmen di hati, suatu hari dia akan jadi nenek dulu sebelum Anda. Laki itu semakin tua semakin menjadi. Biasanya. Anda harus menerima bahwa suatu hari istri Anda lebih tua dulu. Anda siap enggak? Aku siap mencintai dia dan setia padanya. Oke, kalau itu selesai. Keluarga sudah oke, keluargamu sudah setuju, dan kau tahu konsekuensinya. Suatu hari dia akan keriput dulu. Karena itu kalaupun lebih tua, saya sarankan jangan terlalu banyak lebih tua. Katakan Anda umur 30, jadi dengan perempuan yang umur 33, 32 itu masih oke. Ya, Anda keriputnya akan segera menyusul. Apalagi kalau dia selalu pakai oil, menjaga, Anda keriput dulu nanti. Tapi kalau Anda 30, dia 38, mau pakai oil apapun sampai solar sekalipun, pasti dia keriput duluan. Bisa ngerti? Ya, jawabannya ya masalah praktis dan masalah pribadi Anda pertimbangkan. Ya, kalau Anda oke tapi orang tua tidak oke dan sungguh-sungguh jadi oposisi yang berarti buat Anda seluruh keluarga Anda, ya Anda pikirkan ulang apakah worth it, apakah Anda mau belanin hubungan ini melukai semuanya. Ya, bisa ngerti maksud saya? Oke. Yang kelima, bolehkah saya yang keenam, jelaskan tentang yang keenam, bagaimana kalau saya tidak pernah berani memilih, selalu melihat kekurangan orang lain. Ini biasanya laki yang cerewet.
Perempuan itu cenderungnya, perempuan itu lebih ke, menurut saya secara pribadi, bukan kata-kata Tuhan, tapi menurut saya secara pribadi, perempuan itu is a more loving person in general. Pada umumnya perempuan itu lebih loving. Dia lebih mudah untuk menerima dan mengasihi. Makanya tidak heran kalau dengan anak perempuan juga lebih bisa terima kelemahan anaknya. Laki itu lebih perfeksionis pada dasarnya. Menurut saya, tidak tentu ini Alkitab katakan seperti ini. Ya saya bisa salah juga, tapi kebanyakan pada persentasenya laki itu lebih lihat. Perempuan, saya mau cinta sama orang itu, tapi aku terus ketok hidungnya agak gede. Lebih mudah perempuan terima laki yang hidungnya agak gede, karena perempuan itu lebih loving person, lebih menerima orangnya. Lebih murah hati, lebih mengasihi. Gimana? Aduh, ya kan? Terus habis itu, nanti mau senang sama satu orang lagi, tapi aku tidak senang dengan tangannya. Kenapa tangannya? Tangannya kok agak pendek. Oh iya ya, tak lihat-lihat lagi, iya sungguhan, jeli sekali. Kadang-kadang ada orang laki yang terlalu jeli, dia sampai umur 35 tidak dapat pacar. Ya kan? Tidak dapat pacar. Karena itu tidak heran kenapa ada orang tertentu yang sampai lama tidak dapat pacar, dia terlalu picky, terlalu cerewet. Orang seperti ini sebenarnya yang masalah bukan di perempuannya. Masalahnya di dirinya sendiri. Terbukti orang seperti ini sebenarnya pada dasarnya takut memilih. Dia takut komitmen. Bukan salahnya di perempuannya. Ya, tapi di dia sendiri. Terbukti gimana? Ketika dia senang sama satu orang, dia lihat satu kelemahan orang itu dan dia mikir berkali-kali. Ketika dia mikir, orang itu sudah digandeng orang lain. Tiba-tiba kelemahannya tidak berarti lagi. Dan dia berkata, padahal aku cinta loh sama orang itu. Lalu dia lihat kandidat berikutnya. Sama. Tapi aku tidak senang. Kenapa? Kupingnya agak bengkok. Tapi ketika orang laki lain bisa menerima kupingnya, dan akhirnya menikah dengan orang itu, dia tiba-tiba baru jatuh cinta dengan orang. Kenapa ya? Aku padahal senang loh sama orang itu. Orang laki seperti ini tidak akan pernah dapat jodoh. Sudah pasti, kecuali kau berubah. Sebab sebenarnya yang terlalu pikir adalah Anda. Percayalah Anda, dalam perkawinan, telinga yang bengkok, kalau Anda ketemu setiap hari, akhirnya jadi normal. Demikian pula sebaliknya, telinga yang bagus, setiap hari Anda ketemu juga jadi normal. Dalam perkawinan, fisik bukanlah prioritas nomor satu karena Anda akan ketemu setiap hari. Tetapi adalah sebuah kedekatan, sebuah bonding, sebuah koneksi di batin, sebuah friendship. Termasuk romantic friendship, of course, tentu romantic friendship. Itu lebih berbicara di perkawinan. Ya, tangan pendek dengan tangan yang panjang dan bagus, mulus tangannya di perkawinan, yang pendek dan yang normal dan bagus itu nanti jadi normal dua-dua. Bisa ngerti maksud saya? Bisa ngerti? Jadi laki seperti itu, dia mempersulit dirinya sendiri. Yang perempuan, kalau kuping Anda bengkok, jangan dioperasi. Biarkan bengkok. Ya kan? Itu bukan masalahmu, masalah laki itu. Kalau ada laki yang seperti ini, dia akan menua dan tidak pernah dapat teman. Suatu hari dia akan menemukan semua orang yang pernah dia cintai. Tapi ininya bengkok, ininya kurang, ini tangannya kok gelewer, apanya segalanya. Dia akan menemukan bahwa semua orang yang pernah dia cintai dan sebenarnya orang-orang itu oke loh, perempuan itu oke loh. Kalau dia dekati dan dia sungguh-sungguh minta bimbing sama orang tuanya, minta dibimbing sama pemimpinnya dan tinggal cuma tunggu dia melangkah, sebenarnya bisa jadi sama dia. Semua ini bisa jadi, salah satu dari mereka. Tapi karena dia selalu terlalu memilih, saat dia akan menemukan semua orang-orang ini akan semua orang-orang tadi yang dia cintai, tapi dia tidak mau karena satu dua hal ini, dia akan menemukan satu-satu kawin semua. Satu-satu menikah semua, dan bahagia, dan saling mencinta. Dan dia cuma memandang satu-satu, ini dulu pernah aku cintai, telinganya bengkok. Tapi kenapa ya ketika dia sudah jadi milik orang lain, kenapa telinganya jadi menarik buat aku? You have a problem, man. You have a problem. Ya, oke, bisa ngerti maksud saya? Nomor 7, saya laki-laki usia 17
Dan target pernikahan 25 tahun. Sungguhan ternyata ada orang itu tadi, nulis pertanyaan. Tapi kalau tidak jadi sekarang, saya takut kalau dia diambil orang lain, bagaimana? Dengar saudara, yang tadi ini orang yang 17, mau kawin umur 25, sama-sama, yang perempuan mungkin juga 17, kalau tidak kawin sekarang, diambil orang lain. Sudahlah, hadapi fakta bahwa dia, kalau kau jadi sekarang, dia tetap akan jadi orang, punya orang lain. Sebab kau akan putus di tengah jalan. Sudah putus, untuk nyambung, itu lebih sulit karena sudah luka hati. Toh akan putus. Lebih baik kau tunggu kira-kira 2 tahun lah. Atau sampai umur, kira-kira bukan 2 tahun. Kira-kira katakan kalau kamu mau kawin 25, tunggu sampai umur 22 lah. 5 tahun, kelamaan. Ya, tunggu dulu. Nah, selama kamu tunggu kira-kira sampai umur 22 tahun, libatkan Tuhan. Berdoalah. Ngomong sama Tuhan, kalau itu jodohku Tuhan tolong jagakan. Biasanya juga doanya paling setahun, tahun depannya sudah cinta sama orang lain. Orang umur 17 tidak tentu, hatinya masih nggak menentu. Tapi kalau selama 5 tahun kau bisa berdoa, Tuhan jagalah dia untuk aku. Dia sekarang bisa pacaran dulu, mungkin dianya nggak terlalu sungguh-sungguh, Anda nggak, tenang aja, lakon menang, carry. Kalau dengan catatan kalau kamu masih cinta dia sudah 5 tahun, nggak tentu, percayalah saya. Makanya cinta itu diuji dulu. Kamu jadi sekarang kamu kira aman, siapa bilang sebelum kawin nggak aman? Toh kamu akan putus sama dia, pacaran 8 tahun. Mungkin tahun keempat kalau bisa tahan, tak kasih acungan jempol. Masih bisa tahan. Toh kamu akan putus kok sama dia. Pasti nggak jadi istrimu, pasti. Ya. Nah juga selain itu kalau Anda cocok sekarang, tidak tentu Anda cocok nanti pada saat umur 22-23. Jadi tunggu dulu, orang itu mengalami perubahan, akil balik lagi. Minta Tuhan campur tangan. Nomor 8, bagaimana dengan TTM? Teman tapi mesra. Coba lihat bibir saya ya. Tidak boleh. Saya minta penggembalaan Mawar Sharon serius tentang ini. Kenapa? Karena ketika orang berdosa baru selamatkan masuk ke dalam golongan dan melihat TTM di mana-mana, mereka akan sangat tersandung karena mereka baru dilepaskan dari kehidupan seperti itu. Cuman mereka bukan cuma TTM, tapi juga sleep together, tidur sama-sama dan sebagainya. Mereka lihat, oh tidak ada bedanya. Kau akan tersandung dan kau telah berdosa pada Tuhan. Selain itu kalau katakan bukan orang yang baru selamatkan, tapi anak Tuhan juga yang datang ke sini, pindah kota, lalu masuk ke gereja ini, lihat, loh gereja ini kok begini? Atau kalau tidak lebih parah lagi, dia nggak protes, asik. Itu tambah merusak orang. Kenapa TTM tidak baik? Karena itu orang yang TTM biasanya orang yang takut komitmen, sekali lagi, dengan pacaran. Dan orang yang seperti itu tidak tanggung jawab di depan Tuhan. Ya, tapi tidak masalah loh, orang yang tak TTM juga mau kok. Dia juga sama-sama, jadi kita sama-sama mau. Apakah karena kalian sama-sama mau tidur bersama, maafkan kalau memang ada orang begitu, berarti benar itu tidur bersama? Orang lain biar salah, kamu jangan salah, karena kamu punya tanggung jawab di depan Tuhan, sebagai anaknya. Bisa ngerti maksud saya? Jadi beri batasan dalam berkawan. Itu yang saya maksud dengan jangan cemarkan kasih dengan cinta. Kalau kamu TTM kanan kiri, kamu tidak pernah menemukan jodoh sejatimu, karena kamu semua main-main, kamu tidak pernah sungguh-sungguh tahu mana yang jadi best friendmu. Kamu tidak bisa, jangan cemarkan dong. Fellowship, persekutuan di antara kita, kasih itu dengan cinta. Sebelum waktunya jangan gerakkan cinta. Batas-batas persahabatan adalah, pastikan persahabatan itu adalah persahabatan yang sejati di dalam Kristus. Supaya Anda akhirnya menemukan pasangan hidupmu yang sejati. Bukan main-main seperti itu. Orang yang TTM akhirnya nanti akan juga, TTK. Telat-telat kawin. Ketika dia mau serius, aku mau cari. Yang serius semua sudah diambil orang. Tinggal yang mungkin cakep-cakep, tapi pada suatu waktu kau akan jenuh dengan hidupmu. Mungkin ketika kau mau 35, 36, aku mau sungguh-sungguh cari istri. Aku mau hidup keluarga yang benar. Pada saat itu, ya, Anda cuma temukan semua yang ada cuma teman-teman TTM. Ya, saya minta kalian untuk sungguh-sungguh respect relationship antara kita satu sama lain. Batas-batas dalam persahabatan adalah jangan memberi pengharapan semu dan palsu kepada orang lain. Sekalipun dia mau. TTM itu teman tapi mesra, memberikan pengharapan palsu kepada orang itu. Bermain-main dengan api cinta sebelum waktunya. Dan toh orangnya mau,
Hanya karena orangnya mau tidak membuat itu benar. Bisa ngerti maksud saya? Jangan terus habis itu makan sama-sama, suap-suapan. Bukan pacar. Suap-suapan nih, ada perasaan, seneng. Tapi besok, suap orang lain. Menyebar cinta, berkembang biak lah, beranak cucu lah kemana-mana. Ya, jangan begitu ya. Oke saudara, yang bertanggung jawab, jangan memberi katakan jangan memberi harapan palsu. Ya, bahkan saya minta Anda tidak mengatakan I love you kepada seseorang. Ya, Valentine mesti ngasihkan I love you. Nanti kapan ngasih I love you? Jumat Agung aja ngasih I love you sama orang. Jangan nyebar. When you say I love you, pastikan bahwa you mean it. That means, itu berarti I'm ready to commit in a holy relationship and loving relationship with you. Ya kan? Itu pun minta sebelum kau katakan I love you, minta supaya libatkan ortu dari pra pacaran, masih menceklis, dan pemimpin rohani libatkan untuk melihat dulu. Apakah berarti nggak akan fun, nggak akan nikmat, kalau hanya karena terlalu dijaga? Enggak, justru nanti lebih, hubungan itu lebih nikmat karena kau tidak ada rasa bersalah sama sekali. Ya. Nomor 9, bagaimana jika beda aliran gereja? Bandrek, saudara, bandrek. Gereja kita ketambahan jemaat, bukan maksudnya. Gereja Mawar Sharon akan berbesar hati. Kalau kita sebagai gereja berkata, kamu hanya boleh jadi dengan orang Mawar Sharon, siapa tahu jodohnya bukan di sini, nanti ketemunya cocoknya sama orang nggak di sini. Kalaupun sampai harus kehilangan, kalau semuanya ada seorang wanita di sini, lalu jadian dengan seorang yang dari gereja lain dan memang dia harus pindah, silahkan pindah. Tidak mungkin Mawar Sharon akan menahan. Tapi harapan kita ya tentu sebaliknya, ya kan? Jemaat 2.000 akhirnya jadi 4.000, ya kan? Anak-anaknya 1.000, 5.000 jemaat jadinya. Tapi kita tidak boleh egois. Tenanglah saudara, jemaat kita gereja kita adalah gereja yang hatinya besar. Oke? Tapi kalau alirannya lain, maka itu berbeda. Ya, jika alirannya lain aja. Anda seorang yang karismatik, dia adalah seorang yang sangat ortodoks, tidak suka dengan bahasa roh katakan. Sedangkan Anda perlu setiap hari suka untuk berdoa bahasa roh. Dia tidak suka. Itu bisa stres luar biasa. Saya sarankan Anda mikir ulang. Apalagi kalau beda agama, jangan. Kalau sekarang Anda belum mulai apa-apa dengan orang itu, jangan. Ya, jangan masuk dalam hubungan itu. Tapi kalau dari dulu Anda sudah pacaran, lalu tiba-tiba ada kebaktian di sini datang ke Mawar Sharon, ya kan? Dua-dua bukan orang Kristen karismatik, lalu datang ke sini, Anda datang, pacar Anda tidak mau, Andanya jadi mengalami kepenuhan Roh Kudus katakan. Atau beda agama, dua-dua datang ke gereja Mawar Sharon, tiba-tiba salah satu jadi anak Tuhan. Yang satunya lagi enggak. Apakah langsung putus? Ya enggak, jangan terus langsung putus. Beri waktu untuk dia yang enggak mau itu untuk berubah. Dan berdoalah minta dia diubah Tuhan. Nanti kalau sudah, dan kasih satu waktu tertentu, kalau dia tetap gak berubah dan hubunganmu semakin tegang gara-gara imanmu, barulah kau ambil keputusan yang sulit. Ya kan? Saya tidak sarankan dua-dua datang ke sini, katakan orang agama apa, lalu habis tiba-tiba satu bertobat, langsung putus yang satunya. Gereja juga dengan memberi kesaksian yang baik seperti itu. Kasih waktu. Ya, kasih waktu, suruh dia berubah dan libatkan Tuhan. Dan kalau orang itu sudah mulai sungguh-sungguh tapi skornya tidak 60%, cuma 50%, maka saya minta ketika Anda memberi waktu kepada orang itu dan memberi deadline, seperti tadi saya kasih jawabannya di nomor berapa tadi, itu memberi deadline. Saya minta Anda jaga perasaan dulu. Anda jangan taruh cinta dulu kepada dia. Nanti Anda broken. Kalau dia adalah orang yang sudah mulai kenal Tuhan, tapi komitmennya tidak mau sungguh-sungguh, Anda dorong dia untuk mau tanpa tahu sebenarnya bahwa Anda menunggu itu sebagai syarat. Supaya jangan dia motivasi. Ya, supaya jangan motivasi. Dan Anda menunggu dia. Selama menunggu itu, jangan libatkan perasaanmu ke dia dulu. Tahan. Kasih waktu. Terutama bagi perempuan. Lebih mudah kok kalau libatkan perasaan. Tapi untuk narik perasaan itu sulit sekali. Kalau ternyata dia tidak mau kunjung berubah dan kau beri batas waktu dia tidak berubah sampai situ, kau harus berkata tidak, engkau tidak broken heart. Ya. Yang ke-10, bolehkah saya menerima pria yang dijodohkan? Kalau dijodohkan dan kebetulan semuanya seperti dengan checklist tadi itu semuanya cocok, ya puji Tuhan. Malaikat Tuhan membimbingnya kepadamu.
Tapi kalau dijodohkan ternyata checklist yang terakhir jatuh cintanya enggak ada karena dia. Loh, enggak ada salahnya dengan orang yang gini loh, enggak ada. Ada orang lebih seneng kalau kelihatan pria itu giginya gede-gede, katanya maco katanya. Tapi ada orang yang ngeri, kiranya King Kong. Bisa ngerti saudara? Jadi Anda kalau dijodohkan, lihatlah checklist yang pertama dan ketujuh itu penjaga pintunya, pintu pertama dan pintu kedua. Lihatlah dia orang komitmen dengan Tuhan. Itu seimbang loh itu. Yang satu adalah komitmen dengan Tuhan. Yang satu lagi jatuh cinta. Sangat mengimbangi yang satu dengan 7. 2-6 itu adalah bicara tentang personality, kepribadian orang itu. Ya, bisa ngerti ya? Nah, Anda melihat loh apakah kau bisa cinta sama dia enggak, checklist ke-7. Dan Anda lihat dia itu orang yang mau cinta Tuhan enggak? Yang ke-11 yang terakhir. Bagaimana mengobati patah hati? Kita praktek hari Selasa dan Rabu jam 7 malam datang dan kita enggak. Bagaimana mengobati patah hati? Pertama-tama koreksi diri. Kalau Anda sudah broken hubungan pacar, koreksi diri. Koreksi bukan supaya Anda menyambung dengan dia, enggak tentu bisa kesambung. Koreksi supaya Anda bisa jadi orang yang lebih baik. Ya. Tapi juga jangan menyalahkan diri terlalu karena tidak sepenuhnya adalah salah Anda. Ketidakcocokan itu dua pihak. Ya, jangan terlalu menyalahkan diri terlalu, apalagi kalau ketambahan dengan sebenarnya dia itu seperti mutiara buatku. Tidak akan ada lagi perempuan lain yang seperti dia. Percayalah saudara, Tuhan punya stok lebih dari satu untuk bisa dipilih. Believe you can still fall in love. Kamu masih bisa jatuh cinta lagi, percayalah. Amin. Tapi kalau sudah kawin, don't fall in love again. Fall in love with the same person, ya. Yang terakhir, jawaban yang saya yang terakhir ini adalah bangkit. Bangkit kembali, tata hidupmu, tata kariermu, tata pelayananmu, tata pergaulanmu kembali. Live on, continue. Dia toh bukan istri, bukan suamimu. Go on, ya. Amin. Saya sampai sini aja, lalu kita